Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alsa Menora dengan NPM 231110318. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau. Nah, kali ini aku bakal analisis video strategi komunikasi kampanye pada komunikasi wisata, dan kita bakal analisis terkait video Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau menawarkan keberagaman yang luar biasa dalam hal alam, budaya, ataupun sejarah. Untuk memperkenalkan pariwisata secara efektif, strategi komunikasi yang menyeluruh harus menyangkup edukasi publik, promosi digital, kerjasama dengan pelaku industri, serta pengalaman imersif melalui kuliner, seni, ataupun transportasi yang terintegritas. Bali sebagai ikon pariwisata Indonesia menonjolkan dengan berbagai keindahan pantai seperti Pantai Kuta dan Pantai Sanur, hutan tropis Ubud yang tenang, serta warisan budaya seperti Tari Keca dan Borang. Strategi promosi Bali dapat difokuskan pada konsep wellness tourism ataupun eco-tourism dengan memperkenalkan transportasi ramah lingkungan dengan seperti sepeda listrik di kawasan Ubud, serta layanan shuttle bandara menuju kawasan wisata utama. Kuliner Bali seperti ayam betutu, lawar, dan sate lilit dapat diperkenalkan lewat festival kuliner internasional ataupun media sosial pada platform digital. Promosi tarian tradisional bisa diintegrasikan dalam paket wisata alam pada malam harinya yang dipusatkan di Ubud Place ataupun jadwal rutin. Sebelum itu, Yogyakarta dikenal sebagai pusat kebudayaan Jawa yang dapat dikembangkan melalui strategi storytelling ataupun sejarah edukasi budaya. Candi Borobudur menjadi situs UNESCO yang harus dikomunikasikan tidak hanya sebagai tempat wisata, tapi juga simbol toleransi dan kekayaan budaya. Transportasi seperti Trans Jogja dan paket wisata Andong ataupun kereta kuda dapat menambah pengalaman autentik. Kuliner khas seperti gudeg, bakpia, serta sate klatik bisa dipromosikan lewat tur kuliner tematik. Festival budaya seperti Seketan dan Jogja Java Carnival merupakan momen penting untuk menarik wisatawan domestik dan internasional untuk kolaborasi melalui media dan influencer untuk bisa meningkatkan jangkauan promosi. Jakarta sebagai ibu kota yang dinamis memiliki kekayaan sejarah yang sangat diangkat melalui kota tua dan museum seperti Fathahillah. Strategi promosi Jakarta ini bisa mengandalkan konsep old meets new, yaitu perpaduan antara sejarah kolonial dengan kota metropolitan modern. Transportasi seperti MRT, LRT, ataupun bus Transjakarta perlu dikomunikasikan sebagai akses mudah bagi wisatawan. Festival seperti Jakarta Fair dan Pekan Raya Jakarta bisa menjadi ajang promosi lintas sektor dengan melibatkan pelaku UMKM makanan khas seperti kerak telur, soto Betawi, dan gado-gado. Pentas seni Betawi yang seperti lenong dapat menjadi interaksi budaya yang dibandar dalam tur malam hari ya. Bandung adalah kota kreatif dan seni, bisa dipromosikan dengan pendekatan art dan desain tourism. Kawasan seperti Dago Lambang dan Braga menawarkan pengalaman wisata seni dan alam yang sangat luar biasa. Transportasi wisata seperti bandros ataupun bus wisata Bandung perlu dikemas sebagai bagian dari perjalanan menyenangkan menuju destinasi seperti Takabun, Tangkuban, Perahu, Kawan Putih, dan Dusun Bambu. Seperti kuliner Batagor, mie kocok, dan seblak bisa diperpopulerkan lewat festival makanan dan media sosial berbasis virtual. Nah, jadi strategi komunikasi yang digunakan untuk mengenal wisata yaitu pertama adalah pengembangan narasi dan storytelling budaya, yaitu mengangkat kisah sejarah, keunikan lokal, dan nilai budaya masing-masing destinasi seperti Candi Borobudur di Yogyakarta, Kota Tua di Jakarta. Itu bisa melakukan pengemasan pengalaman wisata dalam bentuk cerita menarik dari masing-masing wisatawan yang datang ke dalam wisata tersebut. Yang kedua, promosi transportasi ataupun aksesibilitas. Itu menyediakan informasi dan promosi mengenai mode transportasi yang tersedia. Yang ketiga, pengenalan kuliner lokal sebagai daya tarik wisatawan. Itu mengadakan festival makanan lokal yang dilakukan pada wisatawan pada malam hari. Yang keempat, pelestarian dan promosi seni pertunjukan tradisional, itu festival ataupun pengenalan nilai-nilai budaya yang terdapat pada daerah tersebut. Yang keenam, digitalisasi dan visualisasi destinasi.
kita bisa melakukan promosi tempat wisata melalui media platform digital ataupun video promosi. Yang ketujuh, kolaborasi dengan komunitas lokal dan UMKM. Kita bisa saja melakukan kerjasama yang mengakibatkan kerjasama antara masyarakat lokal dengan promosi yang diadakan pada digital ataupun media platform digital. Itu yang kedelapan, segmentasi pasar dan personal branding destinasi. Kita sudah melakukan strategi dengan komunikasi yang menyeluruh, pengenalan transportasi yang efisiensi, makanan yang otentik, seni pertunjukan ataupun festival budaya wisata yang menjanjikan pengalaman mendunia dan tak terlupakan. Pemerintah pelaku industri itu harus bisa mempromosikan daya tarik wisatawan kita untuk bisa menarik daya tarik wisatawan untuk bisa mengunjungi wisata yang ada di Indonesia. Kemudian hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan penyampaian bisa dimengerti dengan mudah. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.